Research pengkajian ekonomi so on the research is dalam research so ada method we have is actually all the research from the same from our salah but it's changing and I put how to change the process nanti ada beberapa dari salah misal baru tujuh yang itu step berani ini so how I prove actually gimana orang aja is what is a prophet orang aja ada sini salah satu kita is him or prophet Abraham is the between also have a wife sini salah I respect this new religion that's how the religion change from the true God to the wrong God because we cannot worship the creator we have to worship the creator. Ini sangat lazim dan selalu berulang, seperti kisah umat nabi-nabi terdahulu yang ketika nabinya sudah meninggal, nabi itu malah disembah. Demikian pula Nabi Ibrahim bisa kita identifikasi sebagai Brahma yang awalnya hanya seorang nabi, lalu disembah atau diduakan. Materinya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Lalu kisah Nabi Adam bisa dimungkinkan telah mengalami metamorfosis sedemikian akut sehingga menjadikan mereka sebagai bentuk dewa baru, yaitu dewa Siwa. Agama Hindu berasal dari Nabi Nuh, lalu agama Buddha berasal dari Nabi Zulkifli. Dan Nabi Lut adalah nama lain dari Lao Tzu, pendiri agama Tao di Cina. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya dalam agama Hindu. Nabi Nuh ini terkenal dengan sebutan Manuk. Nah, Manuk sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia. Dan merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar, seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada di dalam Islam. Krishna dan Yesus Kristus, dua sosok ini sama-sama memiliki fans besar di kalangan masing-masing. Dan tentu kita semua akan kaget jika ada yang menyatakan ada banyak kemiripan antara Yesus Kristus dalam Kristen dan Krishna dalam Hindu. Well, saya sendiri juga sangat kaget, tapi mari kita pertimbangkan bersama-sama. Nah, hubungan di agama-agama ini, yaitu tentang kisah Nabi Nuh. Agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi memiliki kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Nabi Nuh di Hindu terkenal dengan sebutan Manu, yang mana Manu merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar. Sulaiman dalam bahasa Arab berarti kemuliaan. Wisnu mitologi Hindu dalam bahasa Sanskerta juga berarti kemuliaan. Sulaiman memiliki hewan peliharaan sekaligus tunggangan bernama kuda tepat dan burung hudhud. Wisnu juga memiliki tunggangan kuda sembrani dan burung garuda. Dalam mitologi Yunani dan kisah Atlantis, kuda terbang disebut Pegasus. Karena kemiripan ini, saya curiga kalau Nabi Sulaiman adalah sang dewa Wisnu. Apakah benar dewa-dewa Hindu adalah nabi-nabi Islam? Dalam klaim Abdul Haq Fityarti Maulana 1888-1977, seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Fityarti karena pengetahuannya yang luas tentang Veda Hindu, berpendapat bahwa Brahma dan Abraham adalah dua nama dari satu orang yang sama. Brahma dan Wisnu adalah dua dari tiga manifestasi Tuhan Hindu bersama dengan Siwa. Ketika Tuhan mencipta, umat Hindu menyebut dia Dewa Brahma. Ketika dia memelihara, umat Hindu menyebut dia Dewa Wisnu. Ketika dia meleburkan, umat Hindu menyebut dia Dewa Siwa. Ini disebut Trimurti. Menyamakan Brahma dan Ibrahim adalah cocokmologi yang dipaksakan juga dilakukan oleh Syekh Ahmad Didat 1918-2005 ataupun Dr. Zakir Naik adalah dua intelektual yang banyak mengupas doktrin agama-agama terdahulu. Berargumen karena Ibrahim universalitasnya Bapa sebagai Tauhid dan Sufi, maka ada yang meyakini Ibrahim, Abraham, Abraham, Abram, Brahma yang memiliki salah satu istri bernama Sarah ini adalah sosok yang juga disebut sebagai Brahma dalam tradisi Hindu, yang beristrikan Sarah Iswati. Atarva, Ismail, Ismaek dan Angira, Ishak, Ishak dalam Weda. Selain itu, di India, Sungai Saraswati memiliki anak sungai yang dikenal dengan nama Gagar menurut tradisi Yahudi dan Kristen. Hagar adalah pelayan Sarah. Pun ada yang meyakini, Hindu yang otentik ini sebagai kelompok Sabi'in, Sifaisme, yang disebut dalam Al-Quran. Semua kelompok ahli kitab yang bertauhid serta bagus amal salehnya ini mendapat jaminan dari Tuhan, nama keduanya mungkin mirip, tetapi kisahnya benar-benar berbeda. Brahma adalah dewa pencipta, sedangkan Ibrahim adalah seorang nabi yang menemukan Tuhan setelah proses pencarian panjang yang dilakukannya. Mengatakan Wisnu adalah Nuh juga tidak masuk akal. Rujukan Dewa Wisnu pernah menampakkan diri sebagai awatara Matsya untuk memperingatkan manusia dari bencana banjir besar yang akan melanda. Awatara Matsya datang kepada Raja Waiswata Manu atau Manu dan memerintahkannya untuk membangun kapal untuk menyelamatkan manusia dan hewan-hewan di bumi menganggap Atharva Veda. Namun begitu, bukan berarti Wisnu adalah Nuh. Pertama, Awatara Matsya berwujud seekor ikan sedangkan Nuh adalah manusia. Kedua, Wisnu menjelma dalam berbagai wujud awatara pada berbagai zaman yang berbeda. Matsya hanyalah salah satu di antaranya. Jika Wisnu adalah Nuh, bagaimana mereka menjelaskan, misalnya awatara Kresna atau awatara Kalki? Ternyata agama Islam mengklaim Nabi Nuh tersebut sama dengan Dewa Manu dan memiliki anak bernama Fana, Sam Ila, Ham Kesatrias, Yafet dan Iksvaku.
Dan ada juga mengklaim Krishna adalah nabi yang bernama Isa Al-Masih yaitu Kristus Yesus kata beberapa pendakwah Muslim. Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yang bernama Atarfa. Muhammad in Parsi, Hindu and Buddhist, tulisan Maulana Abdul Haq Fityarti dan Umar Ali, begitu juga Laki Ali, klaim nama, Brahman, berasal dari, Brahma, yang berasal dari, Abram, yang berasal dari Abraham atau Ibrahim. Para Brahmana adalah keturunan Ibrahim alaihi salam bapa segala bangsa. Jadi kenapa semua orang hanya berdebat dan berkelahi tanpa alasan di antara mereka sendiri? Kashifa al-Sajah Syar Safina al-Neja karya Syekh Nawawi bin Umar al-Banteni, halaman 10, ditemukan riwayat yang bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Abu Zar al-Ghifari, tentang naskah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Suhuf. Bahwa seluruh isinya berupa amsal, sloka-sloka. Ini mirip dengan kitab Weda, Sruti, yang berisi sloka-sloka, kata Mukatil bin Sulaiman, saya curiga, yang disebut Brahman yang Maha Esa dalam Weda adalah Nabi Ibrahim. Namun yang terjadi pada pengikut Weda adalah seperti pemahaman dan keyakinan Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, Suhuf yang asli sudah diangkat. Dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, misalnya, ada dugaan Barahimah agama Hindu adalah agama pengikut Nabi Ibrahim. Dari Muhammad seperti kiraat di negeri Syam, yaitu kiraat Ibnu Amir, dari Abu Musa al-Asyarin melalui rawi Ibnu Zakwan varian tersebut adalah Ibrahim. Bentuk jamak dari kata Ibrahim adalah Abari, Baraahim, Abarihah, Baraahimah, Baraah. Dan tasgirnya adalah Burai. Demikian varian bacaan nama Ibrahim, sangat mirip dengan Brahman dan Brahma. Begitu juga Dewa Siwa sebagai dewa kesuburan, yang berbentuk lingga merupakan representasi dari Adam. Jadi Siwa, Siva, berubah menjadi Caffa sama dengan Haffau jadi Eva jadi Hawa, If, sama dengan pemberi kehidupan atau Yoni. Siwa jadi Siwah, di mana dalam pengertian teologis agama Ibrahim Hawa berasal dari Adam. Klaim dari Mufti Muhammad Ilyas dari Badan Muslim yang baru dibentuk Jamaat Ulama Hind pada hari Kamis mengatakan Dewa Siwa adalah Nabi Islam pertama. Tidak ada hubungan antara Alkitab dengan buku Veda dan juga Al-Quran. Oleh karena itu setiap usaha untuk mencocokkan isi ketiga kitab ini pasti menciptakan kontradiksi. Dewa Siwa tak memiliki awal dan tak memiliki akhir, sedangkan Adam pertama kali diciptakan oleh Tuhan dan punya akhir wafat di dunia. Dewa Siwa memiliki banyak istri yaitu, Dewi Sati, Dewi Parwati, Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi Kali, sedangkan Adam hanya memiliki istri bernama Hawa. Dewa Siwa mulai dikenal sebagai kata pencipta dalam Rigveda 1700-1100 sebelum Masehi, sebagai julukan untuk beberapa dewa Rigveda, termasuk Rudra. Adam dan Hawa nenek moyang manusia, sedangkan Dewa Siwa dan Parwati turun ke bumi waktu umat manusia sudah banyak. Dan kalau dilihat dari tahun kemunculan Hindu, sekitar tahun 1700 sebelum Masehi ini sangat dekat dengan masa Ibrahim, sekitar tahun 2100 sebelum Masehi atau Kluwoli, Abraham, 1936. Kesimpulannya, Hindu tumbuh tidak jauh setelah kemunculan Ibrahim. Hindu itu sebenarnya nama baru. Pada awal terbangunnya ajaran ini, 2000 sebelum Masehi tidak ada yang namanya agama Hindu. Hindu sendiri diambil dari nama, Sindhu, dalam bahasa Persia, atau Indus dalam bahasa Inggris. Yaitu sebuah sungai yang membelah Pakistan. Jadi, Hindu merujuk pada suku bangsa di seberang sungai Indus yaitu India hari ini, yang mengamalkan ritus-ritus pujat sembahyang, doa, ziarah, pertapaan, dan sejenisnya. India atau Hindi belakangan juga disebut Hindustan, tanah orang-orang pengamal ritus Hindu. Sejumlah sumber menyebutkan, suku Ur berkembang menjadi Urian, Aryan, atau Arya. Orang-orang India di seberang sungai Indus pengikut Hindu, juga disebutkan sebagai orang-orang Arya yang hijrah ke sana. Simbol-simbol hari Hindu ini juga dikatakan sebagai simbol-simbol Arya. Seperti, swastika, lambang Hindu yang juga menjadi logo partai Nazi di Jerman di zaman Adolf Hitler. Dan dalam hal ini Dewa Siwa yang diklaim Adam, Dewa Brahma yang diklaim Ibrahim, Dewa Krishna yang diklaim Yesus Kristus hidup sezaman atau Trimurti, sedangkan kalau dalam pandangan teologis mereka tidak sezaman atau berjauhan era zaman. Raja Manu diklaim sebagai Nu adalah leluhur manusia pada setiap manwantara, yaitu suatu kurun zaman dalam satu kalpa.
Tetapi bisa dibantah Nuh diklaim Manu oleh Islam, diciptakan oleh Dewa Brahma, Manu dari istrinya, Satarupa punya 2 putra pria Brata, Utanapada, dan 3 orang putri yakni Akruti, Devahuti dan Prasuti. Dan Matsya adalah awatara Wisnu Kresna yang berwujud ikan raksasa. Sedangkan Nuh punya orang tua bernama Lameh. Nuh memiliki 3 orang anak, Sem, Ham dan Yafet. Dan umat muslim juga mengklaim Dewa Krishna adalah Kristus, padahal Dewa Kresna memiliki 2 istri bernama Radha dan Rukmini, dan memiliki 10 putra, yaitu Pradyumna, Charudesna, Sudesna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Badracharu, Charuchandra, Wicharu dan Charu. Sedangkan Yesus Kristus tidak menikah atau punya istri maupun anak. Kemiripan nama bukan berarti mereka adalah tokoh yang sama.